Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Jikjak Channel. Kali ini aku mau menceritakan sebuah pengalaman yang cukup apa ya? Sadis. Enggak sadis sih, konyol. Menurut aku sih konyol dan lucu. Karena apa ya? Kita ngadepin seseorang yang nggak jelas. Oke, pertama awalnya adalah aku kan punya account sosial media gitu kayak Facebook, Instagram, WhatsApp yang kayak gitu. Dimana sosial media itu aku tuh cuman confirm atau menerima sebuah pertemanan untuk akun-akun orang yang emang aku tahu gitu. Aku tahu orangnya, ada orangnya gitu. Tapi untuk akun-akun yang aku nggak tahu itu siapa, temannya siapa, pokoknya yang nggak aku tahu sama sekali, aku tuh nggak pernah mengkonfirmasi pertemanan. Jadi ya udah, teman-teman aku di sosial media tuh jadinya tuh sedikit. Berhubung sekarang kita lagi mencoba mengembangkan channel YouTube, jadi kita kan butuh sosial media untuk mempromosikan channel kita kan. Ya udah aku mutusin untuk ya aku mutusin untuk memperbanyak pertemanan di sosial media, terutama di Facebook. Jadi yang permintaan pertemanan dari akun-akun yang aku nggak tahu, jadi aku confirm semua tuh ya, aku terima semua dengan tujuan ya untuk dapat mempromosikan channel YouTube kita lebih banyak, lebih luas lagi ke banyak orang gitu. Jadi pas tadi malam itu ada akun masuk nge-add gitu di Facebook, nge-add minta pertemanan. Ya udah aku konfirmasi kan. Pas udah aku konfirmasi, ya udah aku tuh ada inisiatif untuk coba deh sekalian promosiin channel kita, channel YouTube kita. Aku masuk ke messengernya dia kan. Pas lagi mau nge-copy paste link YouTube-nya kita, tiba-tiba dia langsung nge-messenger duluan. Dia bilang assalamualaikum. Nanti aku tunjukin deh ya percakapannya, kayak bilang assalamualaikum udah gitu kan. Ya secara orang bilang assalamualaikum, otomatis kita jawab dong, aku jawab waalaikumsalam. Nah dari situ dia udah mulai itu nanya lagi sibuk enggak, udah gitu dia minta tolong. Ya mulai curiga itu pas dia nge-message kayak gini, Mbak boleh minta tolong enggak? Nanti aku liatin lah ya itunya percakapannya. Nah dari situ aku mulai mikir tuh, udah mulai ini tuh pasti aneh-aneh gitu kan. Berhubung lagi gabut, aku lagi gabut, terus gimana kalau kita coba untuk mempermainkan orang-orang seperti itu ya guys ya. Di situ ya udah aku mulai mencoba memancing seperti orang yang sangat bodoh dan blow on. Oke. Mulai percaya nih kalau misalkan aku tidak tahu apa-apa, aku ini tidak tahu apa-apa gitu. Aku tuh tidak tahu kalau dia itu adalah seorang penipu ya. Nah dia mulai minta tolong isiin pulsa saya lagi di mana gitulah, pokoknya nggak tahu dia alasannya. Terus dia minta nomor rekening kan. Nah pas dia minta nomor rekening, aku juga takut sih pas mau ngasih nomor rekening asli itu. Aku takut karena aku tahu pasti dia ngecek ini rekening beneran apa enggak gitu kan. Tapi ya udahlah, kalau misalkan dia ngecek dan dia tahu kalau misalkan aku mau ngibulin dia juga, ya udahlah cukup sampai di situ kan. Tapi ternyata dia juga bisa aku kibulin guys. Jadi aku tuh kirim rekening BCA aku, tapi bukan rekening asli ya, tapi atas namanya asli. Jadi rekening bank BCA sekian atas nama Teni gitu ya. Dan dia
udahlah aku kirimkan, dan ternyata dia ngecek kalau misalkan nama rekening sama nama itu tuh nggak sinkron, jadi itu bukan rekening aku, ketahuan sama dia. Terus dia bilang ada rekening lain gitu kalau nggak salah, sama suruh ngecek lagi. Pas udah disuruh ngecek lagi kan, aku bilang ya udah aku cek. Pas udah aku bilang aku cek, aku ngotot itu bener kok nomor rekening aku gitu kan. Nah terus dia nanya buku tabungan segala macem kan, ya udah aku jawab ada tapi nggak tahu di mana. Emang iya sih ada tapi nggak tahu di mana. Pas udah gitu aku tawarin ke, ya udah isiin Shopee Pay aku aja biar nanti aku beliin pulsanya lewat Shopee Pay gitu kan. Barangkali dia juga punya aplikasi penipuan lewat isi saldo Shopee Pay kan. Ternyata dia nggak mau kan, dan ternyata dia maksa ngirim lewat transfer yang nomor rekeningnya itu tuh palsu gitu. Nomor rekening itu nggak jelas ya, aku bikin sendiri. Dia ngirim kayak bukti transfer gitu yang di print out, terus nanti ada fotonya ya, aku masukin nih kayak gini lah, kayak gini nih, kayak gini nih. Nah itu tuh tercantum nomor rekening dan nama aku. Secara nomor rekening itu adalah nomor rekening yang aku karang-karang sendiri. Oke. Dia udah maksa kirim transfer kan ke, pokoknya dia ngotot, cepetan mbak, aku lagi di tempat pengiriman uang gitu kan. Udah aku juga ngotot kan, udah itu nomor rekening aku, nomor rekeningnya itu kok mas, bilang. Ya udah dia ngirim kan bukti transfer itu sebesar 506.500. Terus kan aku geli kan, sendiri nih. Maksudnya kan yang aku kirim itu nomor rekening palsu tapi namanya nama aku. Kok anda itu pintar sekali Bang Bahrun Bahrun kan namanya ya, Bahrun Saputra, tapi kan nggak tahu ya itu nama aslinya atau misalkan itu kan ataupun account fake-nya dia, nggak tahu gitu juga. Fotonya juga kan nggak tahu foto dia atau dia ngambil foto orang lain. Nah udah kan dia ngirim uang, ya udah aku acting lagi tuh. Oke mas, aku beliin. Dia nanya beli di mana, aku bilang di Kang Pulsa depan gang gitu kan. Udahlah bla 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 bla, aku banyak alasan. Pokoknya nanti kalian bisa baca di video percakapannya, nanti aku masukin. Nah pokoknya mas, singkat cerita aku bilang udah datang ke tukang pulsa tapi nggak bisa debit, kata aku bilang gitu, pembayarannya nggak bisa debit. Dan dia nanya balik, debit itu apa ya mbak maksudnya? Aduh, terus aku menjelaskan dengan baik hati sama mas penipu ini, mas Bahrun ini tuh ya, debit itu adalah pembayaran yang menggunakan kartu ATM mas gitu kan. Oh bla 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 bla. Terus kan aku bilang tapi nggak bisa bayar pakai debit, gimana ini? Aku bilang gini, aku mau cek dulu ke ATM. Terus di sini aku bercandain dia gini kan, oke mas, aku mau cek ke ATM ya sekarang, kalau duitnya ada boleh gak pinjem 100? Ya kan, aku ngechat kayak gitu. Dan dia dengan bijaksananya, insya Allah mbak kalau ada boleh. Masya Allah sekali masnya ini, luar biasa. Nah kan udah gitu lanjut. Terus aku bilang, mas uangnya nggak ada nih, belum masuk, atau lagi gangguan apa gimana gitu kan. Terus dia akhirnya ngotot, mbak kan bisa pakai uang mbak dulu, isiin berapa ya, isiin 200 gitu kalau nggak salah ya, isiin 200 pakai uang mbak dulu gitu kan. Terus aku bilang, kataku bilang, oh nggak bisa mas, rekening aku kosong, nggak bisa aku ambil tadi siang buat jajan seblak, kata aku bilang gitu. Buat jajan seblak. Terus si masnya teh ngotot, ya udah pakai uang mbak dulu aja, uang ada kali, kalau nggak salah dia bilang ya udah pakai uang mbak dulu ada kali, katanya gitu. Terus aku bilang, aduh sorry aku nggak bawa cash, ini juga cuman bawa uang
buat beli makan doang gitu kan. Nah di sana mbaknya mbaknya di sana si masnya udah mulai ini kan, udah mulai, mbak ini maksudnya apa yang kayak gitu ya. Dalam hati saya masih tidak bermaksud apa-apa, saya hanya ingin bermain-main dengan anda. Pas udah gitu apalagi sih kak? Buruan mbak, saya lagi dimarah-marahin sama angkatan saya. Angkatan apa bos? Kakak angkatan. Oh iya, dia tuh alasannya tuh buru-buru tuh, dia tuh mau kirim laporan, terus dia tuh lagi ditungguin sama kakak angkatan apa sih? Angkatan. Oh sama angkatannya, karena pas aku cek profilnya dia tuh Akmil guys, Akmil. Secara Akmil nggak bisa isi pulsa. Wow, kau ya hidup di mana kau? Nah Akmil kan. Nah udah gitu aku masuk lagi ke chatnya kan, cepetan mbak aku mau ngirim laporan. Terus sama aku gini kan udah agak bosen juga kan nyari alasan. Ya udah, kalau aku laporan juga gimana nih, maksud aku tuh maksud aku tuh buat mancing dia, laporan apa gitu kan. Aku mau jawab lapor polisi gitu kan, cuman masih seru nih, lanjutin aja dulu deh. Pokoknya pas aku udah mulai bosen tuh, si masnya udah mulai ngotot cepet, dan aku udah nggak ada inspirasi lagi untuk cari alasan. Jadi kataku bilang, ya udah mas yang sabar ya, kataku bilang gitu. Mbak ini maksudnya, dia balas, mbak ini maksudnya apa sih, mau tanya jawab dengan saya, katanya. Saya jawab dalam hati, saya ingin bermain-main penipuan dengan anda sang penipu. Oke. Nah udahlah, dari situ aku udah nggak ada inspirasi untuk mencari alasan, dan akhirnya saya sudahi percakapan itu dengan bilang apa sih, sabar ya mas, udah capek ya mas nipunya, semangat, kata aku bilang kayak gitu. Dan dia tahu nggak, dia langsung capture gambar aku yang ada di Facebook, dan yang gambar yang dia capture itu adalah aku yang lagi cantik sekali aku di foto itu, serius. Terus dia bilang kayak gini, aku santet kami ya. Ya silakan, kami bukan saya. Terus dia bilang kata-kata kasar lah kayak gitu, nanti kalian bisa baca ya. Kalian bisa baca. Terus ya udahlah, aku balas juga kan, penasaran juga. Cuaks mase, kataku, ditunggu ya santetannya. Pas mau aku balas lagi, kalau bisa santetannya dikirim ekspres pakai paksel biar cepet nyampe, dan terima kasih nambahin konten saya. Tadi mau bilang kayak gitu, cuman belum sempat ngetik, udah diblokir duluan sama si abang Bahrun ini ya, yang dia adalah seorang Akmil katanya. Mengerikan sekali guys. Akmil kamu nggak tahu? Iya, jadi sekolah yang buat jadi TNI itu. Ya lo mikir seorang Akmil gak bisa isi pulsa. Halo, 2024 guys. Pokoknya note buat kalian yang sering main di Facebook, Instagram, kalau misalkan ada messenger yang seperti itu, dan dari orang-orang yang belum kalian kenal sama sekali, tiba-tiba minta tolong, tiba-tiba nanya nomor rekening, tiba-tiba kirim duit, hati-hati ya, hati-hati aja, jangan langsung percaya. Kalau misalkan ada modus-modus yang lain juga coba dicari tahu informasi kebenarannya, jangan asal-asal percaya, jangan asal lihat bukti transfer lo gede banget dan lo langsung percaya. Pokoknya kalau misalkan ada yang kirim uang yang salah transfer atau apa, kamu harus make sure dulu ke rekening kamu apakah benar ada uang masuk atau enggak ya. Berhati-hatilah di sosial media.
Berhati-hatilah di dunia maya karena hidup kita di dunia nyata, guys. Jadi jangan terlalu baper di dunia maya. Oke, bye-bye. Ini orangnya nih pakai baju TNI segala. Nih. Nah, basa-basi. Tahu. Nggak apa-apa. Dia bilang aku santet ya. Aku tunggu santetannya. Emang ada? Enggak. Nih, ininya. Ngomongnya kasar banget. Tuh. Dia kirim, padahal aku kirim rekening. Nih. Rekening palsu. Dia minta isiin pulsa. Terus bayar pakai kartu. Oke, sabar ya mas. ATM cedera. Oh maksudnya mbak. Aku udah capek. Iya apa ini? Siapa sih? Kami ya, anjing kamu, saya bunuh kamu, saya santet kamu. Cuaks masih. Enggak, lapor polisi dong. Enggak. Emang orang Islam nggak bisa disantet ya? Santet itu bohongan kan ya? Orangnya tidak menggunakan mesin. Cuaks masih. Kita lihat video percakapannya, kocak banget, dan itu tuh luar biasa, bikin aku happy sekali. Setidaknya Anda kena mental, Anda menipu sama orang yang salah. Bahrun cuaks, gimana kak? Aduh ya Allah. Jadi kalau misalkan ada yang kayak gitu, terus kalian menerima ancaman, intimidasi, pertama jangan dulu takut. Kita juga nggak tahu dia ada di mana. Emang dia bisa apa tiba-tiba nge-message mau ngebunuh terus kita langsung bisa terbunuh? Kan enggak juga. Terus kalau masalah santet-santet kayak gitu, ada yang lebih mengetahui masalah itu, ada yang maha melindungi kita. Percayain semuanya sama Allah. Jadi kalau ada yang kayak gitu nggak usah takut, tenang aja, hadapi dengan santuy. Kalau dia bermain-main dengan kita bisa permainkan balik. Saya suka mempermainkan Anda yang suka bermain-main, apalagi dengan hal-hal penipuan. Saya suka tipu balik. Bye bye. Thanks for watching this video. Ini tuh video konyol yang apa kak? Yang seru.